Oke, selamat pagi adik-adik grup KA20D. Bertemu lagi dengan saya, Bang Alfonsus, dalam mata kuliah Anggaran Perusahaan. Kali ini kita masuk pertemuan yang keempat. Kita membahas yang pertama nanti definisi anggaran bahan mentah, kemudian cakupan dan faktor-faktor penentu jumlah, ya. Dan yang terakhir kita belajar EOQ dan reorder point, ya. Apa itu nanti EOQ dan reorder point? Nanti kita jelaskan. Oke, jadi sampai di sini kita mulai dengan subtopik yang pertama, anggaran bahan mentah. Apa yang dimaksud dengan anggaran bahan mentah, ya? Adik-adik, anggaran bahan mentah adalah perencanaan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan, ya, untuk berproduksi, ya, selama periode yang akan datang, periode tertentu di masa yang akan datang, ya. Jadi anggaran bahan mentah perencanaan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk berproduksi selama periode tertentu di masa yang akan datang. Nah, apa tujuan penyusunan anggaran bahan mentah ini? Ada beberapa tujuannya. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah, jelas ya. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah yang akan dipergunakan. Yang ketiga, anggaran bahan mentah ini sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan mentah. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan product costing, ya. Yang kelima, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan mentah. Itulah tujuan mengapa kita perlu melakukan penyusunan anggaran bahan mentah. Selanjutnya kita lihat dulu cakupan dan faktor penentu jumlah, ya. Cakupan dan faktor-faktor penentu jumlah, ya. Jadi anggaran bahan mentah itu mencakup apa saja? Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan mentah. Yang kedua, anggaran pembelian bahan mentah, ya. Nah, itu dia. Nah, anggaran kebutuhan bahan mentah itu adalah jumlah perencanaan yang lebih rinci tentang unit bahan mentah yang dibutuhkan untuk berproduksi selama periode waktu yang akan datang. Itulah anggaran kebutuhan bahan mentah. Yang kedua, anggaran pembelian bahan mentah, yaitu perencanaan jumlah bahan mentah yang harus dibeli. Anggaran bahan mentah menunjukkan satu, kualitas setiap jenis bahan yang dibeli, dua, waktu persediaan, dan yang ketiga, ongkos yang dikeluarkan untuk membeli bahan mentah. Nah, jelas di sini ya apa saja yang menjadi yang ditunjukkan dalam anggaran bahan mentah. Nah, masuk kita yang kedua, faktor-faktor penentu jumlah persediaan bahan mentah. Ya, apa saja faktornya? Yang pertama, jumlah bahan mentah, ya, yang dibutuhkan untuk melindungi perusahaan terhadap gangguan kehabisan bahan mentah. Jadi yang pertama itu jumlah bahan mentahnya, ya. Yang kedua, jumlah produksi yang direncanakan, ya. Yang ketiga, jumlah setiap kali, ya, setiap kali pembelian untuk mendapatkan ongkos yang minimal. Kemudian, harga pembelian bahan mentah, biaya penyimpanan dan risiko, dan kecepatan bahan mentah menjadi rusak atau turun kualitasnya. Nah, itu dia yang kita lihat faktor-faktor penentu jumlah persediaan bahan mentah. Sampai kita ke topik yang ketiga. Nah, ini yang paling penting lagi, ya. Kita bahas di sini, nanti ada perhitungannya. EOQ dan reorder point. Economical order quantity, EOQ, ya, atau jumlah pembelian yang paling ekonomis. Apa itu jumlah pembelian yang paling ekonomis? Maksudnya adalah metode perhitungan yang dipakai untuk menghitung persediaan atau kuantitas pesanan dari suatu perusahaan. EOQ, Economical Order Quantity, itu jumlah pembelian yang paling ekonomis. Berarti nanti kita menghitung berapa jumlah pembelian yang paling ekonomis, ya.
Nah, dapat dirumuskan dengan yang pertama, IOQ sama dengan akar kuadrat dari 2 kali R dikali S dibagi P kali I. Nah, ini digunakan rumusnya bila biaya penyimpanan dinyatakan dalam persen, ya. Yang kedua, dapat juga digunakan rumus IOQ sama dengan akar kuadrat dari 2 kali R dan S dibagi dengan C. Ini bila biaya penyimpanan nanti yang dinyatakan dalam unit. Nah, kita lihat economical order quantity itu apa? Ya, sama dengan akar kuadrat 2 kali R dan S, di mana R sama dengan kebutuhan bahan mentah per tahun, S biaya pemesanan setiap kali dilakukan per unit bahan mentah, P harga per unit bahan mentah, I biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persen dari nilai rata-rata rupiah daripada persediaan gudang. Nah, itu iya. Nah, C di situ biaya penyimpanan persatuan bahan baku langsung. Jadi, IOQ dapat diketahui ya, akar kuadrat dari 2 kali R dikali S dibagi P kali I, atau akar kuadrat 2 kali R kali S dibagi C. Berarti di sini P kali I sama dengan C ya. P kali I harga per unit bahan mentah, I biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persen dan nilai rata-rata rupiah daripada persediaan gudang. Nah, C itu biaya penyimpanan langsung persatuan bahan baku langsung. Nah, jadi itu. Nah, tergantung nanti apa yang diketahui, mana yang lebih cocok ke rumusnya ya. Nah, kita lihat contoh. Tahun depan PT ABC akan memerlukan bahan baku sebanyak 250.000 unit dengan harga per unitnya Rp5.000. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan adalah 22.500. Jika biaya penyimpanannya sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan, berapa jumlah pembelian paling optimal? Jumlah pembelian paling optimal maksudnya paling ekonomis ya. Nah, kita jawab, diketahui R ya. R itu tadi apa? Coba siapa yang ingat? Kebutuhan bahan mentah per tahunnya berapa? 250.000 unit. S-nya sama dengan 22.500. P-nya 5.000, I sama dengan 25%. Nah, ini masuk ke rumus pertama atau kedua ya, karena diketahui di situ adalah biaya penyimpanan dinyatakan dalam persen, maka masuk dia ke rumus yang pertama, di mana economical order quantity sama dengan akar dari 2 kali R kali S dibagi P kali I ya, sama dengan akar dari 2 kali 250.000 kali 500 ya, dibagi dengan 5.000 kali 25%, sama dengan akar kuadrat dari 11.250 juta dibagi 1.250, sehingga diperolehlah economical order quantity-nya akar kuadrat dari 9 juta sama dengan 3.000 unit ya. Jadi tinggal memasukkan ke rumusnya saja adik-adik ya. Ini masuk ke rumus yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, di mana di sini langsung yang diketahui adalah C ya. Biaya penyimpanan per unitnya langsung. Berarti masuk ke rumus yang kedua. Jumlah material yang dibutuhkan selama 1 tahun sebesar 1.600 unit. Biaya pesanan Rp100 setiap kali pesanan. Biaya penyimpanan per unit Rp0,5. Hitunglah jumlah pembelian optimalnya. IOQ-nya yang ditanya ya, jumlah pembelian yang paling ekonomis, yang optimal maksudnya. Nah, kita jawab, diketahui R sama dengan 1.600 unit, S Rp100, C 0,5. C itu tadi apa? Biaya penyimpanan per unit bahan baku ya. Penyimpanan persatuan bahan baku langsung. Nah, sekarang kita lihat. Masukkan ke rumus yang kedua. IOQ sama dengan akar kuadrat dari 2 kali R kali S dibagi C.
Akar kuadrat 2 kali 1600 kali 100 dibagi 0,5 ya. Sama dengan akar kuadrat dari 320.000 dibagi 0,5 sama dengan akar kuadrat dari 640.000 sama dengan berapa akar kuadrat dari 640.000 sama dengan 800 unit. Itulah pembelian yang optimalnya. Economic order quantity-nya sama dengan 800 unit. Nah, lalu masalah apa yang akan dihadapi apabila perusahaan tidak menentukan pembelian yang ekonomis, menentukan economical order quantity-nya? Yang pertama, jika kuantitas pembelian bahan baku terlalu kecil, proses produksi nanti terhambat. Karena apa? Kehabisan bahan baku langsung. Sehingga timbul biaya tambahan untuk mencari bahan baku pengganti dalam waktu yang secepat mungkin. Itu dia ya. Jika kuantitas pembelian bahan baku terlalu kecil, proses produksi kan jadi terhambat. Karena apa? Karena kehabisan bahan baku langsung. Sehingga bagaimana? Timbul biaya tambahan untuk mencari bahan baku pengganti dalam waktu yang secepat mungkin. Yang kedua, masalah yang akan mungkin dihadapi perusahaan jika tidak menentukan EOQ-nya adalah jika kuantitas pembelian bahan baku terlalu besar, bahan baku banyak yang menumpuk di gudang, jelas ya, yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas atau kadaluarsa malahannya. Bahan baku terlalu lama menunggu giliran untuk proses produksi. Hal ini menyebabkan meningkatnya biaya penyimpanan. Jelas ya sampai di sini ya. Itulah kalau kita tidak menentukan economical order quantity. Selanjutnya topik yang keempat ya, yang terakhir kita lihat di sini kita bicara reorder point. Kapan waktu pemesanan kembali yang optimal dilakukan? Nah, kita lihat reorder point atau waktu pesan kembali adalah saat atau titik di mana harus diadakan pemesanan kembali sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan tepat waktu pada waktu persediaan atau safety stock ya, sama dengan 0. Nah, apa faktor-faktor penentu reorder point ini? Yang pertama lead time ya, tenggang waktu, dan yang kedua safety stock ya. Kalau kita rumuskan reorder point sama dengan lead time ditambah safety stock. Sehingga kalau kita lihat contoh soal yang ketiga di sini, PT X ingin melakukan pemesanan kain untuk keperluan produksi. Kapasitas produksi yang mampu dihasilkan per harinya adalah 15.000 pieces baju ya. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam memesan barang ke supplier selama 14 hari. Perusahaan memiliki kebijakan untuk melebihi persediaan bahan baku sebanyak 10%. Berapakah reorder point yang tepat untuk melakukan pemesanan kain kembali? Nah, kita jawab. Tadi rumus reorder point itu, titik pemesanan kembali itu adalah lead time ditambah safety stock. Lead time sama dengan, kita lihat tadi 14 hari dikali 15.000. 14 hari kali 15.000. Ya. Lihat di soalnya tadi 14 hari ya kali 15.000 pieces baju tadi ya, kemudian sama dengan, nah itu kita lihat 210.000 pieces ya. Nah, safety stock 10% katanya ya, melebihi 10%. 20% kali ya berapa tadi? 210.000 pieces. Maka dapatlah 21.000 dia safety stocknya. Sehingga reorder point kita masukkan ke dalam rumus, berarti lead time ditambah safety stock. Berarti lead time-nya tadi 210.000 ditambahlah itu dengan 21.000 safety stocknya, sehingga reorder point-nya titik pemesanan kembali adalah 231.000 pieces. Nah, begitu sampai pada 231 pieces ini, sehingga PT X akan melakukan reorder point atau pemesanan kembali jika bahan baku tersebut berjumlah 231 pieces.
sehingga bisa dilakukan pemesanan kembali yang optimal. Nah, satu lagi kita lihat berapa frekuensi pembelian ya yang optimal itu jumlah kebutuhan dibagi dengan EOQ. Nah, kita lihat diketahui jumlah kebutuhan PTX selama setahun sebesar 1.200 unit dengan jumlah pesanan sebesar 300 unit. Tentukan frekuensi pembelian PTX. Nah, untuk mengetahuinya ini berarti kita lihat dulu. Frekuensi pembelian sama dengan rumusnya jumlah kebutuhan dibagi dengan economical order quantity. Ya. Berarti jumlah kebutuhannya berapa? Jumlah kebutuhannya adalah 1.200. Dengan jumlah pesanan sebesar 300 unit, berarti EOQ-nya ya itu 300 unit. Dibagilah itu jumlah kebutuhan dibagi EOQ 1.200 dibagi dengan 300 sehingga frekuensi pembeliannya sama dengan 4 kali. Nah, sampai di sini pertemuan kita adik-adik untuk anggaran bahan mentah ya. Selanjutnya silakan adik-adik mencoba mengerjakan post-test AP yang keempat ini, yaitu anggaran bahan mentah, EOQ dan reorder point dengan 3 soal ya. Silakan dikerjakan ya. Di sini semuanya sudah kita jelaskan tadi dalam pembahasan. Jelaskan beberapa istilah berikut, apa itu anggaran bahan mentah, economical order point EOQ, reorder point atau ROP. Yang kedua, PT RBC memerlukan bahan baku sebanyak 200.000 unit dengan harga per unitnya 3.000. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan ada 25.000. Jika biaya penyimpanannya sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan, berapa jumlah pembelian paling optimal? Nah, ini masuk ke rumus yang keberapa tadi? Jika biaya penyimpanannya sebesar 25% dari nilai rata-rata. Nah, itu cluenya ya. Yang ketiga, PT XYZ ingin melakukan pemesanan kulit untuk keperluan produksi. Kapasitas produksi diketahui yang mampu dihasilkan per harinya adalah 1.000 pieces dompet. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam pemesanan barang ke supplier selama 5 hari. Perusahaan memiliki kebijakan untuk melebihi persediaan bahan baku sebanyak 10%. Berapakah reorder point yang tepat untuk melakukan pemesanan kulit kembali? Nah, ini tinggal memasukkan rumusnya nanti adik-adik ya, mengenai reorder point. Lead time ditambah safety stock. Lead time-nya berapa hari tadi kali berapa ya. Nah, itu sudah kita bahas tadi ya. Silakan adik-adik melanjutkan belajarnya ya. Jangan lupa ya disimak kembali materi yang sudah Bang jelaskan melalui tayangan YouTube ini. Kemudian kerjakanlah post test yang sudah disajikan. Saya tunggu jawaban post test adik-adik ya. Sampai di sini pertemuan kita. Tetap semangat meskipun kuliah daring seperti ini. Namun adik-adik harus tetap optimis ya. Semuanya bisa dilalui dengan baik. Sampai di sini, selamat pagi. Sampai jumpa di pertemuan AP yang kelima. Terima kasih.